Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Pak Amir Hitonga. Pada course kali ini, kita akan membahas tentang cara mengganti dan mengupload Teams ke directory WordPress kita. Oke? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus login ke dashboard WordPress kita menggunakan kredensial yang sudah kita setup di proses sebelumnya. Oke teman-teman, silakan kunjungi localhost/wordpress/wp-admin. Teman-teman akan diarahkan seperti tampilan berikut. Untuk login, kita akan diminta mengetikkan username atau email dan juga password yang password sudah kita buat di proses sebelumnya. Oke, saya akan ketikkan. Oke, teman-teman juga kalau ingin masih banyak proses yang harus kita lakukan, teman-teman bisa centang remember me untuk memudahkan kita di proses login berikutnya tanpa harus mengetikkan password dan username. Oke, silakan kalau sudah yakin silakan klik login. Kalau sudah berhasil harusnya tampilannya seperti berikut. Oke teman-teman, di sini ada beberapa navigasi. Saya akan menjelaskan sedikit navigasi yang ada di dalamnya. Pada sisi sebelah kiri ini, post ini adalah navigasi yang akan kita gunakan untuk menambahkan artikel postingan baru, membuat kategori baru atau membuat tag baru. Untuk media ini gunanya untuk saya lihat sedikit. Ini tampilan pertama di post adalah ada tampilan sampel namanya Hello World. Kalau kita buka kira-kira tampilan seperti berikut ya. Ada membuat postingan baru, membuat kategori baru dan tag baru. Lalu ada tab media. Media ini untuk mengupload gambar ke directory WordPress kita. Yang ketiga ada page. Page ini untuk membuat halaman statis di WordPress kita, seperti contohnya halaman about us, halaman kontak, halaman halaman home dan lain sebagainya. Page ini fungsinya kita gunakan untuk halaman-halaman yang bersifat statis atau informasi yang jarang kita ubah, kira-kira seperti itu ya. Lalu tab komen ini untuk melihat komen yang masuk kalau kita nyalakan komentarnya, seperti ini contoh komentarnya. Lalu di appearance ini adalah untuk kita mengganti themes, ada kita customize, mengganti widget, menambahkan widget atau menambahkan menu, dan bahkan kalau teman-teman sudah paham basic HTML atau CSS, kita bisa ganti adjust sedikit dari CSS-nya ataupun HTML-nya. Oke. Di sini ada tab plugin. Plugin ini nanti berfungsi untuk membantu kita mengembangkan website ini. Dengan plugin biasanya kita tidak perlu banyak coding untuk membantu kita membuat tampilan websitenya lebih atraktif dan lebih dinamis. Nanti kita akan bahas di course berikutnya. Tab user ini adalah tab untuk menambahkan admin ataupun user pengguna WordPress-nya. Di sini baru satu, yaitu administrator. Kita bisa menambahkan user lain siapapun yang kita inginkan, dan role-nya juga bisa beda-beda. Ada subscriber, kontributor, author dan lain sebagainya. Silakan teman-teman buat sesuai dengan fungsinya. Lalu di tools ini banyak banget, kita bisa import import beberapa postingan dari Blogspot atau dari tempat lainnya. Kita juga bisa ekspor postingan kita. Kalau kita mau pindah engine atau kita mau ganti WordPress-nya ke yang lebih baru, kira-kira seperti itu ya. Di sini kita bisa cek juga set file-nya untuk mengetahui kondisi website kita, apakah kondisinya bagus atau tidak, kira-kira seperti itu. Lalu untuk di setting ini kita bisa ganti site title, tagline, ganti URL dan lain sebagainya, date dan lain sebagainya ya. Lalu di sini ada permalink namanya. Permalink ini kita gunakan untuk mempercantik URL-nya. Oke. Kalau kita lihat default-nya, nanti ini akan kita bahas di proses selanjutnya ya. Untuk permalink ini fungsinya apa? Oke. Oke teman-teman, kira-kira itu sekilas tentang pengenalan tools navigasi yang ada di WordPress. Sekarang kita langsung ke proses selanjutnya. Kita akan mengganti themes-nya. Oke.
Di sini sudah ada 3 themes directory, 3 themes default bawah WordPress, ada 2020, 2019, 2017. Nanti ini adalah themes bawah WordPress yang mana sebenarnya kita bisa gunakan juga, cuman pada course kali ini saya ingin memberitahu teman-teman adalah saya sering menggunakan themes yang saat ini lumayan populer juga dan sangat bagus untuk kita gunakan untuk SEO kita nantinya. Ada namanya themesnya, namanya Astra. Silakan teman-teman cari di directory themesnya, ketikkan di kolom carinya Astra. Di sini kita lihat. Oke, silakan pilih lalu klik install kalau sudah yakin. Kita tunggu beberapa saat. Banyak cara untuk menginstal themes ini. Salah satunya dari directory WordPress-nya, bisa juga langsung kita upload ke foldernya. Kita coba satu persatu ya. Ini langkah pertama. Kalau kita cek masih proses instalasi. Oke, ternyata berhasil teman-teman. Tapi tidak apa-apa. Kita cari lagi cara kedua untuk upload themes adalah kita cari themes lain. Contohnya kita cari free themes ya. Free WordPress themes. Kita cari free WordPress theme ya. Oke teman-teman, di sini kita cari themes yang gratis untuk kita download. Biasanya saya cari di Just Free Themes. Silahkan klik. Kita akan ambil sampel lain cara ngupload themes ke directory WordPress kita. Kita pilih aja sembarang ya, yang gampang aja. Contohnya kita pilih yang ini. Silahkan download. Pilihnya just need the themes, tidak perlu plugin asistennya. Oke, kita akan download. Silahkan save. Oke, lalu kita cari directory kita buka direktorinya. Tampilannya kan seperti ini. Selanjutnya kita ekstrak file ini ke dalam foldernya, lalu kita cek dalamnya. Yang kita sama seperti proses instalasi WordPress-nya, yang kita copy adalah folder di dalam foldernya. Seperti ini, di dalam folder NIF masih ada folder lagi. Oke, dalamnya ada isinya kira-kira seperti ini. Yang kita copy adalah ini, silahkan di copy. Lalu kita kembali ke directory C, XAMPP, htdocs. Lalu ke tab tadi kita punya nama WordPress kita adalah directory WordPress. Oke, kita kembali ke sini, kita simpan themes ini ke WP Content, directory WP Content, lalu themes. Oke, seperti kita lihat di sini, kita sudah punya 4 themes. Yang tadi sih kita install dari directory, yang sekarang kita punya dari kita download dari internet. Kita paste saja di sini. Oke teman-teman, sekarang kita punya 5 themes yang berbeda. Kita balik lagi ke direktorinya. Kita reload. Kita sudah punya 5 themes yang berbeda. Nah, di sini kita bisa milih mana aja yang kita gunakan. Contohnya kita activate salah satu, kita activate yang NIF. Kira-kira tampilan seperti apa? Kita bisa lihat. Kita cek. Kalau kita menggunakan NIF, tampilannya seperti berikut. Ya. Lalu kalau kita menggunakan Astra kira-kira gimana? Kita reload lagi. Tampilan seperti berikut. Oke teman-teman, karena pada sebelumnya saya merekomendasikan teman-teman untuk menggunakan themes Astra. Yang pertama, karena themes ini sangat ringan dan sudah SEO friendly. Dan ini themes ini akan membantu kita, memudahkan kita
untuk proses dioptimasinya nanti. Kenapa? Karena Teams ini sudah SEO friendly satu, yang kedua loadingnya lumayan cepat dibanding Teams lain, dan yang ketiga tampilannya juga elegan. Kira-kira seperti itu ya. Oke, kita sudah aktifkan Teams WordPress-nya, kita lihat tampilan kira-kira seperti apa. Oke, tampilan seperti berikut. Lalu ada beberapa hal yang harus kita adjust di sini. Yang pertama adalah penamaannya, nama ininya. Kita bikin nama kita. Kita ke tab customize. Kita akan adjust sedikit tampilan ini. Kita yang standar-standar aja adjustnya. Nanti teman-teman bisa explore lebih lanjut untuk mengubah perubahannya. Ada di tab global, di sini kita bisa ganti tipografinya, bisa ganti fontnya, mau pakai font apa, size-nya berapa, silakan teman-teman sesuai selera. Saya akan biarkan default saja. Font headingnya bisa teman-teman ganti untuk tipografinya, colornya, base colornya berapa. Contohnya di sini kita bisa ganti Teams colornya, di sini defaultnya biru. Contohnya kita ganti menjadi merah, bisa. Di previewnya nanti akan tampilan. Oke, silakan teman-teman bisa ganti sesuai dengan selera teman-teman ya. Link, terus ini link color ini adalah link dari warna dari linknya seperti ini. Yang saya hover ini adalah link, warnanya biru, teman-teman lihat. Link hover color adalah saat kita arahkan mouse kita, dia akan kasih warna juga, warnanya hitam. Teman-teman bisa ganti juga sesuai selera masing-masing. Lalu di sini ada kontainer. Kontainer ini adalah pembungkus dari Teams-nya, kalau boleh saya bilang begitu ya. Kontainer itu yang ini. Di dalamnya kita bisa adjust mau width-nya berapa, ya, oke. Layoutnya bentuknya seperti apa, mau box atau mau full width atau page layoutnya mau gimana, defaultnya gimana, silakan teman-teman adjust sendiri dan pilih sesuai seleranya ya. Kalau saya akan biarkan secara default, dan buttonnya juga teman-teman bisa ganti warnanya. Lalu di sini ada header, teman-teman bisa ganti pakai logo sendiri. Oke, silakan klik logo. Nanti kalau teman-teman udah punya logo, silakan upload ya. Saya contohkan salah satu. Saya akan menggunakan logo Pintaria ya. Contohnya begini. Kita bisa adjust logonya, crop image. Kira-kira tampilannya seperti berikut. Oke, teman-teman juga bisa hilangkan side title-nya kalau tidak butuh. Oke, ini saya akan hilangkan biar tampilannya lebih bagus. Oke, tampilannya akan seperti ini. Logonya bisa di-adjust mau jadi berapa. Oke, tapi saya akan biarkan default karena logonya juga sudah lumayan bagus ukurannya. Kalau teman-teman upload yang logo lebih gede, tidak perlu di-adjust pakai pengolah foto atau pengolah gambar. Di sini juga udah bisa kita adjust, tinggal di drag aja logonya, logo width-nya. Oke. Selanjutnya saya akan bikin set title-nya itu belajar WordPress. Seperti yang tadi saya biarkan saja. Kemudian di sini ada primary header-nya. Kita bisa lihat nih mau pilih layoutnya yang seperti apa. Nah, ini salah satu keunggulan dari Astra ini. Banyak banget pilihannya bisa kita gunakan. Contohnya saya mau menggunakan seperti ini tampilannya. Logonya ada di tengah atau logonya ada di kanan, dan menunya juga ada di kiri gitu atau sebelumnya. Tapi biasanya standar banyak blog itu logonya di kiri, menunya di kanan. Kontennya bisa kita adjust juga, mau width-nya berapa dan segala macam. Dan yang lebih menarik lagi, bahkan layout untuk mobile-nya sudah disediakan. Kita bisa pakai ini atau pakai yang salah satu ini. Ini adalah yang inline, yang standar, yang paling banyak digunakan. Kita akan pakai yang inline saja. Oke. Balik, selanjutnya ada menunya di sini. Oke. Menu nanti kita akan gunakan di proses selanjutnya. Kita akan bikin menu standar. Oke. Di sini ada breadcrumb. Breadcrumb itu yang seperti ini. Di sini biasanya nanti ada ini, ada tampilan breadcrumb-nya. Contohnya kita bikin after header atau before title. Bisa, contoh kita cek ya. Kira-kira tampilan seperti apa? Apakah breadcrumb-nya jalan? Oke, ini adalah breadcrumb. Oke. Tapi kalau teman-teman tidak suka, tidak usah dinyalakan, di non aja.
Saya tidak akan nyalakan breadcrumbnya. Oke, di sini ada tampilan archive blognya, bisa teman-teman adjust juga sesuai selera. Terus ada single post, gimana widthnya, tampilan segala macam. Di sini ada sidebar, teman-teman bisa milih mau bikin sidebar di kanan atau di kiri. Dan page-nya apakah halaman statisnya mau pakai sidebar atau tidak, silakan sesuai selera masing-masing. Oke, footernya di sini kita bisa ganti apakah teman-teman mau pakai 4 widget layout atau tidak punya, silakan dipilih sesuai keinginan masing-masing. Oke, di sini teman-teman bisa juga ganti dengan site title-nya. Oke, bisa ganti current year-nya, biarkan saja dia akan mengikuti tahun sekarang. Ini sudah code-nya ya, coding dari standar dari WordPress yang tidak bisa diubah. Oke, selanjutnya kita ke homepage setting. Nanti homepage setting ini kalau teman-teman mau bikin home-nya bersifat halaman statis bisa diganti di static page, ya kan? Tapi kalau teman-teman mau, contohnya blog teman-teman pengen depannya blognya tentang profil teman-teman gitu, bisa saja. Atau ada kalau mau langsung postingannya boleh dibikin your last post. Oke, saya akan bikin, karena ini tampilannya blog, saya akan menggunakan let's post. Oke, kalau sudah yakin sama postingannya silahkan dipublish. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan buat menu standar, ke tab menu. Oke, kita akan bikin menu standar, contohnya kita akan bikin 3 menu aja ya, home, about, sama kontak, kira-kira gitu. Kita akan bikin home, menunya namanya menu utama, terserah teman-teman mau ganti nama apa. Lalu create menu. Oke, silakan teman-teman buat di display location-nya dicek primary menu, atau teman-teman juga mau tampilan di footer, silakan cek footernya, dicentang aja footernya. Oke, kalau teman-teman sudah punya halaman, oke, gini aja. Kita ubah, kita akan bikin halaman dulu, halaman statisnya biar lebih gampang. Kita bikin halaman statisnya, kita bikin halaman baru. Oke, nama baru tentang about us, about gitu ya. Lalu back, kita buat lagi halaman baru kontak gitu ya. Silahkan dipublish. Oke, teman-teman bisa balik ke dashboard WordPress-nya. Kita sudah punya dua halaman statis. Kita kembali ke menunya. Oke, menu utama. Kita lihat di sebelah kiri ini view all. Kita punya 3. Yang pertama ada home. Ada beberapa halaman maksudnya. Di sini ada home, about, atau kontak. Silahkan centang semuanya add to menu. Jangan lupa seperti yang saya sebutkan tadi, silahkan pilih display location-nya, apakah mau di primary menu atau di footer menu. Kalau sudah yakin silahkan save. Kita lihat tampilannya seperti apa. Oke, sudah lihat teman-teman. Di sini ada 3 menu utama yang kita punyai. Oke, nih tampilan seperti berikut. Oke, kalau teman-teman kurang serak sama yang di atas ini, kita bisa ganti, kita bisa hilangkan agar biar previewnya lebih real gitu ya. Kita bisa ke user, klik edit, silakan uncheck di toolbarnya, show toolbar when viewing site, silakan di uncheck, lalu update profile. Oke, silakan di reload lagi untuk double check apakah sudah cocok. Nah, kira-kira tampilan seperti ini. Karena kita belum punya postingan, tampilan seperti ini. Ada postingan Hello World, ini postingan standar. Kita lihat tampilan seperti ini gitu. Oke, ini tampilan home-nya, ini tampilan Hello World-nya, itu tampilan standarnya. Ini halaman about-nya kalau kita tampil lagi berikut karena belum ada isinya. Oke, teman-teman kita bisa ganti isinya. Contohnya bisa diedit lagi halaman yang kita buat tadi. Contoh di about, kita mau edit lagi, silakan diketikkan. Contohnya kita akan buat ini halaman about.
WordPress-nya kita akan bikin kontak. Silahkan di sini ketikkan ini halaman kontak. Oke, silahkan diupdate. Balik ke WordPress-nya, kita buka lagi, reload, tampilan seperti berikut. Sudah ada isinya. Oke teman-teman, demikian untuk course kali ini, course tentang cara mengganti dan mengupload themes baru ke WordPress. Cukup mudah bukan? Pada proses selanjutnya kita akan belajar tentang cara mengupload, menambahkan plugin ke WordPress kita dan plugin-plugin apa aja yang akan kita butuhkan di WordPress ini. Oke teman-teman, sekian untuk course ini. Sampai jumpa.